Partai Nasdem berisi orang-orang yang bukan juga pemain baru. Ada yang berlatar belakang dari partai sebelumnya dan berlatar belakang aktivis yang sehari-hari bergelut dengan dunia organisasi. Di kita ada mekanisme soal bagaimana merekrut dan tentu saja diantaranya pendidikan politik kita lakukan. Bagaimana pendidikan politik itu berisikan materi-materi soal kepartean, soal kenegaraan. Sobat Cekas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Iin dalam acara podcast KPU Kabupaten Majalengka. Kebetulan karena ini udah lama banget ya kita nggak podcast karena terhalang PPKM, baru sekarang masuk kantor lagi. Alhamdulillah seneng banget bisa ngantor kembali walaupun diterapkan kebijakan secara 50% jadi di jadwal dimana sebagian masuk, sebagian enggak ya, tapi nggak apa-apa, seenggaknya bisa mengobati rasa rindu untuk di kantor. Nah oke Sobat Cekas, karena sekarang kita udah balik lagi tempat podcast kita KPU Kabupaten Majalengka, dan tentunya saya di sini nggak akan sendiri dan pastinya sudah bersama dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya terkait kepemiluan ataupun penyelenggara pemilu, pemilihan. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua DPD Partai Nasdem. Selamat pagi menjelasnya ya Pak. Semangat. Iya Pak, tetap semangat ya walaupun di situasi pandemi seperti ini. Baik Pak. Oke Pak, biar kan ada tuh pepatah katanya nggak kenal tuh nggak sayang, biar bisa saling mengenal. Buat teman-teman yang saat ini boleh perkenalan dulu. Kenal partai, kenal pribadi. Secara pribadi dulu, nanti baru perkenalan partai. Iya, baik. Saya Wawan Darmawan, lahir asli Majalengka. Saya alumni SMA 1 Majalengka, kemudian saya ke Bandung kuliah. Sejak di sekolah dan kuliah saya aktivis. Jadi terbiasa berorganisasi, beres kuliah kemudian saya terlibat di kegiatan kemasyarakatan termasuk di KMPI Jawa Barat. Saya gabung setelah itu kemudian di partai politik. Sebelum di Nasdem saya di partai sebelumnya 2009. Pada saat pemilu waktu itu juga membantu beberapa senior saya yang aktif di partai politik. Saya jadi relawan. Kemudian juga 2014 saya juga jadi relawan, dan 2017 tepatnya ya 17 saya dipercaya menjadi sekretaris Partai Nasdem. Kemudian 2018 tahun kemudian saya jadi ketua DPD sampai sekarang. Asli Majalengka berarti. Asli Majalengka. Baik, berarti kalau jadi ketua Partai Nasdem tahun 2018. 2018. Tapi kalau masuk partai politik udah dari tahun 2014. 2014. Itu di Partai Nasdem tapi. Di partai sebelumnya. Oh, partai sebelumnya. Oke. Baik. Berarti ini menarik sih. Hari ini kita kedatangan salah satu ketua partai politik yaitu Partai Nasdem. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja terkait kepemiluan, sinergitas antara partai politik khususnya Partai Nasdem dengan KPU. Baik nih Pak. Kemarin nih kebetulan KPU RI itu sudah merilis terkait survei kepuasan publik terhadap kepercayaan, kecepatan terhadap pelayanan publik kepada KPU. Nah, hasilnya itu ternyata banyak yang mengatakan bahwasannya baik kecepatannya juga 83%, mereka mengatakan pasti dan lebih mayoritas dominan ke arah yang baik. Lalu untuk partai politik sendiri, apa tanggapan terhadap survei tersebut?
Saya kira yang namanya survei itu adalah sebuah potret, dan tentu saja secara akademik ada indikator-indikatornya yang bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dilakukan oleh survei yang terpercaya. Tentu saja survei itu merupakan potret kekinian bagaimana publik menyikapi, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ya, pada intinya bahwa soal kepuasan itu relatif. Bagi kami di partai politik yang tentu saja selalu mengupdate, karena bagi kami yang namanya pemilih publik itu adalah mereka yang akan menentukan nasib kita. Kalau kita tidak dekat dengan publik, tidak dekat dengan pemilih, maka nasib kita akan ditentukan di 5 tahun ke depan. Bagi kita tidak ingin bahwa partai politik itu hanya rame pestanya di 5 tahun sekali. Jadi kepuasan publik harus dirasakan ketika partai, dan tentu saja partai yang mempunyai anggota dewan di parlemen itu bisa mengeluarkan, bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kalau misalnya tugas dan fungsinya tidak dijalankan oleh partai politik dan anggota dewan, maka jangan harap kepuasan publik itu akan dirasakan lebih baik oleh mereka. Berarti punya apa ya, saling beririsan antara partai politik dengan KPU sendiri. Berarti betul. apabila partai politik, khususnya kader-kader yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah ataupun dewan, ketika mereka melakukan yang terbaik, dirasakan manfaatnya di masyarakat, Betul. KPU juga memiliki dampak positif juga berarti ya. Betul. Seperti itu mungkin ya Pak. Iya, betul. Ya, KPU sebagai penyelenggara negara tentu saja punya skema, punya jadwal bagaimana partai politik dari mulai pendaftaran, dari mulai verifikasi, dan mulai menyeleksi, tentu menyeleksi tugas partai. Hanya KPU secara administrasi sesuai dengan undang-undang bahwa persyaratan menjadi pejabat negara adalah bla-bla demikian gitu kan. Itu menjadi penting gitu kan. Tentu saja itu bagian dari sinergitas partai politik sebagai pemain, sebagai pelaksana, sebagai peserta lah gitu ya, dan KPU sebagai panitia, sebagai penyelenggara. Baik Pak. Oke nih, karena tadi juga udah disinggung terkait pejabat negara nih, otomatis mereka yang sekarang menduduki kursi di dewan ataupun pilkada, mereka kan dari orang-orang partai politik ini, dan otomatis partai politik khususnya juga Nasdem ingin menciptakan, membuat kader-kader terbaik mereka supaya bisa duduk dalam politik. Nah, tapi kan untuk menciptakan kader-kader baik tersebut butuh proses, dan dalam partai politik juga memang ada pendidikan politik ya. Nah, untuk Partai Nasdem sendiri seperti apa pendidikan politik yang diterapkan untuk saat ini? Partai Nasdem baru berdiri dan ikut peserta pemilu 2 kali, 2014 dan 2019. Jujur bagi kita juga pendidikan politik dan membangun, merekrut generasi-generasi untuk aktif di partai politik tidak mudah, berbeda dengan partai senior lah gitu kan. Namun demikian, Partai Nasdem berisi orang-orang yang bukan juga pemain baru. Ada yang berlatar belakang dari partai sebelumnya dan berlatar belakang aktivis yang sehari-hari bergelut dengan dunia organisasi. Di kita ada mekanisme soal bagaimana merekrut, dan tentu saja diantaranya pendidikan politik kita lakukan. Bagaimana pendidikan politik itu berisikan materi-materi soal kepartean, soal kenegaraan, soal pemerintahan, dan juga soal pemilih, soal konstituen. Bagaimana hubungan antara pemilih dengan yang dipilih, bagaimana hubungan tadi pejabat negara dan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan antara parlemen dengan masyarakat, hubungan antara bupati, wali kota dengan masyarakat, seperti itu. Oke, baik. Karena sekarang udah ditetapkan juga ya terkait pilkada serentak, pemilu serentak di tahun 2024. Walaupun kemarin ada opini lagi yang baru katanya mau diundur lagi tahun 2027 gitu ya. Tapi yang belum pasti ya terkait pemilu di tahun 2027. Oke nih, karena kalau kita melihat di tahun 2024 secara serentak, awalnya kan pileg, pilpres, lalu pilkada juga. Nah, gimana sih terkait untuk Partai Nasdem sendiri di DPD Majalengka, karena
pasti partai politik memiliki peran yang sangat penting. Nah, ketika berhubungan dengan KPU sendiri karena saling beririsan ya, partai politik dengan lembaga penyelenggara KPU, apa sih yang akan dilakukan Partai Nasdem gitu agar bisa saling bersinergitas dengan KPU? Pertama yang sudah kami lakukan dan tentu saja juga bagian dari pengalaman kami mengikuti Pileg 2014-2019 adalah mengikuti dan menyiapkan apa yang menjadi persyaratan KPU di antara sebagai peserta pemilu. Dari mulai persyaratan soal administrasi, persyaratan soal kantor, persyaratan soal menyiapkan calon-calon legislatif beserta rincian persyaratan itu kami sudah siapkan. Dan yang lebih utama juga secara struktur. Kami pengurus DPD alhamdulillah sudah clear, sudah selesai SK untuk pengurus DPD kabupaten ya. Bahkan untuk pengurus kecamatan 15 orang kali 26 kecamatan kita sudah selesai. Bahkan mereka sudah kita beri kegiatan pendidikan politik. Sekarang kita lagi lanjut ke kegiatan merekrut untuk pengurus-pengurus ranting. Walaupun di persyaratan KPU hanya sampai kepada pengurus kecamatan. Baik Pak. Tapi terkait pendidikan politik sendiri nih di Partai Nasdem, itu hanya dilakukan ketika akan menjelang pemilu atau memang sudah lama sebelum pemilu, kayak seperti setahun sebelum pemilu, atau memang udah lama setelah pemilu? Contoh sekarang kan 2019, otomatis pemilu yang akan datang 2024. Nah, kira-kira sudah dimulai dari tahun 2020 atau hanya nantilah setahun akan menghadapi pemilu? Pendidikan politik itu pada prinsipnya adalah kegiatan untuk melakukan perekrutan, untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan sinergitas struktur, konsolidasi lah gitu kan. Jadi kami tidak selalu menjelang pemilu. Terakhir kami bulan Juni sudah melakukan pendidikan politik, berarti 3 tahun sebelumnya ya. Bahkan rencana mungkin akan terus bergelombang dalam 1 tahun 2 atau 3 kali gitu ya. Terakhir bulan Juni di Hotel Fitra kami melakukan pendidikan politik sebanyak 200 orang, terdiri dari 8 peserta dari 26 kecamatan. Pembicaranya dari pengurus provinsi maupun dari pakar-pakar atau dari mereka yang concern di bidang tertentu. Demikian. Baik Pak. Berarti kalau seperti yang kemarin kayak setahun 3 kali itu tuh udah yang menjadi kader atau baru? Kemarin yang kita lakukan adalah untuk struktur dulu. Berarti Jadi yang sudah kader. kader. Jadi yang sudah kader, yang sudah struktur kita bina dan mungkin berlanjut nanti ke kepengurusan ranting. Dan relatif memang kalau untuk pengurusan kecamatan ada orang lama, orang baru, tergantung pada minat dan keinginan dari mereka yang mau gabung. Gitu. Oke, baik, ini Pak, menarik nih. Saya juga sering ditanyain nih, sebenarnya partai politik itu pendidikan politik seperti apa sih? Nah, kira-kira untuk Partai Nasdem sendiri ada nggak sih pendidikan politik yang udah langsung terjun ke masyarakat yang untuk non kader gitu, kayak mengajak nih, ayo nih ke Partai Nasdem, atau kalau enggak ngasih pendidikan politik bahwasanya politik itu enggak seperti yang kita sering dengar di masyarakat gitu, seperti itu. Ke masyarakat langsung. Kami harus menyampaikan bahwa di Nasdem, terutama di pengurus pusat di DPP, itu ada yang namanya ABN, Akademi Bela Negara. Tempatnya luas di Jakarta, dilaksanakan. Memang ini tentatif, tergantung kebutuhan. Tapi tempat itu seperti kampus, gitu kan. Nah, di dalam pendidikan politik itu, saya sendiri mengikutinya. Itu ada beberapa kelas. Ada yang kelas untuk 4 bulan. Itu mereka belajar, mereka tidur di situ, dikirimkan dari setiap DPD kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu yang dilaksanakan pendidikan politik di pusat. Terus yang kedua, bagi struktur, saya mengalami hampir 6 hari. Waktu itu struktur diajarkan di kelas dan juga diajarkan bagaimana pendekatan-pendekatan bermasyarakat. Jadi tidak hanya di kelas tapi juga di lapangan. Jadi melakukan survei, melakukan pendekatan masyarakat. Nah, jadi sementara ini pendidikan politik kami lebih cenderung pada internal. Ke depan mungkin sekiranya pemilih milenial lah. Karena pendidikan politik tentu saja bukan hanya berbicara soal partai, tapi berbicara soal
mengkampanyekan bagaimana kewajiban hak warga negara gitu kan, hak dan kewajibannya, sehingga mereka tidak menganggap bahwa politik itu serem, politik itu keras, politik itu konflik, politik itu berkerut gitu kan, politik itu ya sesuatu yang indah. Kenapa indah? Mulia karena produk dari politik itu kan satu, undang-undang, kedua mengisi struktur-struktur pejabat negara baik legislatif maupun eksekutif gitu kan, dan itu disuplai sama partai politik gitu. Produknya adalah demi masyarakat, ada infrastruktur, ada pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya partai politik tidak diisi oleh orang-orang yang mulia, yang dididik, bagaimana gitu kan? Bagaimana lembaga legislatif, bagaimana lembaga eksekutif diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas? Nah, oleh karena itu maka tugas partai politik cukup berat, melakukan pendidikan politik, memberikan wawasan bagaimana membangun negara ini. Sadari atau enggak bahwasanya politik itu benar-benar membawa dampak pengaruh kepada kehidupan pribadi kita, maupun mau kita sadar atau enggak pasti gitu. Karena contohnya kayak tadi ada pejabat-pejabat negara yang dilahirkan dari partai politik melalui proses perkaderan. Mereka ketika menjadi pejabat negara pasti membuat kebijakan publik yang pastinya akan dirasakan oleh kita semua. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin bisa dikatakan masih anti politik, yuk kita belajar bareng-bareng jangan sampai anti politik. Oke nih Pak, kembali ke topik ke sini terkait kesiapan pemilu nih di tahun 2024. Karena kan kalau 2024 itu serentak semuanya, dan otomatis lebih kompleks ya Pak. Untuk kesiapan Partai Nasdem sendiri sudah sejauh mana sampai saat ini? Sampai sejauh ini untuk menyiapkan menghadapi hajat tersebut. Pertama, kami menyiapkan secara administrasi dan struktur. Kami sudah sampai menyiapkan SK, DPD, terus kemudian kecamatan kami sudah siap. Jadi struktur sampai kecamatan sudah siap. Yang kedua, untuk data pemilih yang menjadi bagian dari persyaratan KPU, kemarin disampaikan pada sebuah webinar, minimal 1.000 anggota per partai kan. Bahkan diverifikasi secara administrasi nanti, walaupun setahu kami kemarin hasil keputusan dari MK itu 9 partai politik tidak perlu diverifikasi faktual gitu kan, tapi paling tidak kami sudah menyiapkan data-data itu. Kami data dalam bentuk EKTA. Bahkan Nasdem sudah mempunyai EKTA digital. Jadi kalau misalnya ada pemilih pemula cukup mengirimkan KTP, cukup KTP-nya difotokan, kirim WA ke kami, saya jamin 1 menit selesai. Ini sudah masuk, sudah masuk, kirimkan, nanti kami olah, kami kirimkan, kami verifikasi, tentunya terus verifikasi kan, oke ini, dan kami jadikan, terus kemudian kami kirimkan lagi WA-nya, sudah jadi EKTA. Kedepannya mungkin dicetak. Ini harus jadi contoh buat partai politik lainnya kalau kayak gini. Karena memudahkan juga, biar enggak terhalang ribetnya proses administrasi. Karena disadari atau enggak, biasanya administrasi itu jadi penghalang karena orang-orang bilangnya ribet nih, apalagi harus fotokopi KTP lah, inilah itu. Kalau sekarang kan udah digital. Berarti ya. Oke, baik nih Pak. Nah Pak, untuk tahun 2024 sendiri, bahwasannya kan ternyata akan banyak pemilih dari kaum muda gitu, anak-anak muda ya, milenial gitu, atau Gen Z lah, generasi Z. Nah, untuk Partai Nasdem sendiri ada nggak sih kesiapan untuk mereka gitu, memberikan ruang bagi milenial dan Gen Z seperti itu, generasi Z? Untuk generasi milenial, kami sudah mengantisipasi, bahkan instruksi dari DPP termasuk keaktifan pengurus pusat, pengurus provinsi dan juga pengurus kabupaten yang menangani pemilih pemula, terutama yang senang dengan era-era digital, pemilih pemula yang senang dengan dunia media sosial kan, yang senang dengan dunia IG gitu kan, Facebook, kami sudah TikTok juga sekarang ya. Jadi memang ini suatu era baru di mana media komunikasinya menjadi lebih interaktif, lebih mudah. Bayangkan dulu kita mau komunikasi dengan pejabat negara, selevel bupati, selevel anggota dewan,
nggak ada mereka punya akun media sosial. Kapan kita mau ketemunya, menyampaikan aspirasinya? Sekarang mereka punya IG, mereka sekarang punya Facebook, mereka sekarang punya email, dan bahkan ada channel YouTube gitu kan. Jadi kegiatan mereka terliput, komunikasi juga kita bisa sampaikan jauh lebih cepat. Gitu. Itu yang kemudian kita sudah mengantisipasi di Nasdem gitu kan, soal pemilih milenial dan soal penggunaan media sosial itu menjadi hal yang niscaya dan kami prioritaskan. Lalu terkait kayak contoh nih Bang sekarang, soalnya kayak saya nih dengar dari teman-teman aja gitu ya, sebenarnya anggota DPR tuh gimana sih cara jadi anggota DPR? Kayak mereka tuh cuma tahu tuh masuk partai politiknya, tapi kan orang-orang tuh nggak tahu semua gitu. Pengen masuk partai, gimana sih caranya sebenarnya masuk partai? Nah ini kebetulan karena ada Partai Nasdem. Nah untuk di Partai Nasdem sendiri gimana? Mungkin ini bisa masuk ke pendidikan politik juga ya, karena cuma taunya tuh harus masuk partai politik. Tapi gimana cara masuk partai politik? Apa harus datang langsung ke tempatnya, DPD-nya gitu? Untuk Partai Nasdem sendiri seperti apa? Kalau di Nasdem dimudahkan. Pertama, kalau secara fisik bisa datangi ke sekretariat di kabupatennya, ke DPD. Kalau di kecamatan menghubungi pengurus kecamatan. Syukur juga kalau di desa sudah ada ranting. Gitu. Tetapi selain fisik, yaitu tadi dengan adanya media sosial dimudahkan. Karena dengan EKTA digital itu kita tinggal men-share saja alamat webnya, dan di sana sudah bisa anggota-anggota baru yang mau gabung siapkan KTP-nya, siapkan foto terbaiknya, gitu kan, foto karena harus terkait foto kan, dan gratis gitu. Di situ tinggal ngisi formulir, terus kemudian nanti email diisi, nanti dikirim ke emailnya nomor OTP-nya. Nah, baru kemudian setelah punya nomor OTP dikirim ke email, bisa masuk ke akun untuk mengisi formulir. Saat itu juga TKTN-nya jadi. Nah, satu itu yang pertama. Jadi bisa daftar sendiri online atau datangnya. Yang kedua bisa juga tadi didaftarin. Jadi kirim KTP, nomor handphonenya, emailnya, foto sama KTP. Nanti kita bantu upload. Ya tadi 2 menit selesai. Nanti kita kirim dan kemudian baru berkomunikasi dan bisa aktif. Tentu saja kedepannya kan setelah aktif jadi anggota mungkin aktif di struktur ya. Karena tidak hanya struktur, kita juga punya sayap-sayap partai. Sayap partai, ada buruh partai gitu kan. Ada bidang petani Nasdem, ada juga Liga Mahasiswa, ada juga perempuan Nasdem gitu kan. Ada juga bidang hukumnya. Jadi kalau saya partai mungkin bisa buat kader-kader yang ingin menyalurkan hobi juga. Iya, hobi juga. Oke Pak. Oke nih Pak nih. Oke nih terakhir. Tapi ini hal yang lagi ramai diperbincangkan sih, seperti kayak contoh nih, kalau di berita kan kita lihat orang-orang yang tersandung kasus-kasus korupsi, hal-hal kayak gitu. Mereka kan otomatis anggota dewan ataupun bupati, mereka kan dari partai politik. Nah kayak teman-teman sendiri begitu di KPU juga pasti kan. Saya sering baca tuh kayak obrolan atau dengar obrolan juga kalau ngobrol sama teman. Sebenarnya partai politik tuh perkaderannya tuh disaring secara seperti apa gitu. Begitu kan kadang KPU juga disalahkan gitu. Ini KPU sama partai politik tuh bisa nggak sih gitu nyaring orang-orangnya gitu. Kenapa waktu pas mereka jadi ya melakukan kesalahan gitu, hal-hal yang menyimpang. Untuk Partai Nasdem sendiri ada nggak sih, atau emang seperti apa proses perekrutan seorang kader sehingga dia bisa masuk menjadi calon anggota dewan atau bupati, wali kota, gubernur seperti itu? Di Nasdem ada beberapa kriteria, baik sebelum maupun sesudah berproses di dalam aktivitas kepartaian ya. Kalau sebelum misalnya pada saat pendaftaran baik sebagai anggota legislatif maupun pendaftaran sebagai calon bupati, gubernur, wali kota, pertama kita ada tagline politik tanpa mahar. Kalau misalnya ada yang daftar menjadi calon wali kota, bupati, gubernur, membutuhkan dukungan dari kita dengan politik tanpa mahar, selesai. Kita tinggal datang ke DPP, tidak ada proses yang terlalu rumit, hanya kemudian kita konfirmasi kesiapannya seperti apa. Surat rekomendasi itu bisa keluar dengan cepat. Niatnya apa? Kita tidak ingin menghalang-halangi orang, kita tidak ingin menyulitkan orang yang punya niat
untuk membangun negeri ini, membangun daerah ini, gitu kan. Tentu saja kita juga dengan politik tanpa mahar, mohon maaf, ada sebuah kebiasaan yang tentu saja juga ini kurang baik. Seorang calon bupati, wali kota, gubernur jangan dibebani dengan biaya-biaya yang teramat mahal, karena itu menjadi bagian dari instrumen yang membuat dia terbebani dan nanti mengembalikan modal. Ketika jadi gitu. Ketika jadi terpilih. Terpilih gitu. Bayangkan seorang bupati biayanya sekian miliar, gubernur sekian miliar, maharnya sekian sekian ratus juta kan, di Nasdem insya Allah, gitu kan. Satu itu. Yang kedua, untuk penyeleksian calon-calon legislatif, jujur di Nasdem pada pemilu 2014 dan 2019 yang pernah terkena inkrah korupsi vonis 3-5 tahun itu tidak diperbolehkan untuk nyalek. Itu yang terjadi. Ini semata-mata untuk menyeleksi bahwa calon pejabat negara harus clear. Itu yang paling. Yang kedepannya termasuk juga ketika ada yang pejabat negara yang berasal dari Nasdem, ketika anggota legislatif terkena kasus korupsi, terkena kasus narkoba, terkena kasus pelecehan seksual perempuan. Ada 3 hal yang paling kita prinsip, maka tidak henti-hentinya kita memberikan satu opsi, yaitu dikeluarkan. Udah pasti dikeluarkan, gak akan bisa ada lagi, dikeluarkan. Apalagi mau nyalon lagi gitu. Sudah pasti dikeluarkan. Oke, baik nih Pak. Menarik ya ternyata bahasan hari ini terkait Partai Nasdem sendiri. Tapi memang apa ya, tadi saya juga nangkapnya terkait politik tanpa mahar. Karena disadari atau enggak gitu, kadang juga masyarakat juga kalau masalah mahar-mahar kayak gitu mereka juga sadar gitu, tahu katanya tuh ngapain milih-milih anggota dewan atau calon bupati, nantinya juga paling turun tuh cuma sekarang aja pas biar dipilih gitu. Iya, padahal kan mungkin kalau orang-orang kayak gitu karena mereka awalnya menggunakan mahar, insya Allah kalau dinasnya mungkin enggak ya, sekarang politik tanpa mahar harus ya harus jalan insya Allah lagi, kalau insya Allah 99%, ini harus kalau 100%. Oke nih Pak, menarik. Oke nih, terakhir deh Pak, harapan dan pesan-pesan untuk KPU sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu gitu, apalagi nanti tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak. Bagi kami KPU itu partner. Bagi kami KPU itu ketika dipilih orang-orangnya, kami berharap bahwa teman-teman KPU tentu saja mempunyai komitmen, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya jam terbang di dalam mengelola lembaga penyelenggara KPU. Tentu saja harapannya diantaranya adalah bagaimana caranya indeks kualitas demokrasi di kita, khususnya di Majalengka, makin ditingkatkan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan indeks kualitas demokrasi itu? Di antaranya adalah soal bagaimana mengedukasi pemilih, bagaimana bersama dengan lembaga lain, partai lain, partai politik, terus kemudian pemerintah, terus kemudian juga Bawaslu, KPU, mari kita sama-sama membina, mengedukasi masyarakat. Karena kita pernah mendapatkan survei bahwa khususnya Majalengka, indeks money politiknya pemilu 2019 di antara 3 kabupaten, di Dapil Jabar 11 kalau untuk DPR RI dan Jabar 9 untuk DPRD provinsi, dan tentu saja di Majalengka itu money politiknya tinggi, indeks money politiknya tinggi. Jadi makin mendekati ke pemilihan itu yang menaik gitu kan. Nah ini yang tidak baik gitu kan, tidak baik. Oleh karena itu maka saya berharap utama ke pemilih pemula, pemilih milenial, yuk mari kita berpolitik, mari kita gabung di partai politik dengan enjoy, dengan tidak ada hal yang rumit, yang berkonflik, dan tentu saja mudah-mudahan money politik itu makin kecil gitu kan. Jadi jauh yang lebih penting itu adalah bagaimana memperjuangkan aspirasinya, dan ada hubungan timbal balik selama 5 tahun antara yang dipilih dengan yang memilih, gitu kan. Antara yang dipilih di legislatif, yang dipilih di eksekutif dengan basis masyarakatnya. Jadi pesan saya ke KPU ya, kita sinergitas, mari sama-sama membina, mengedukasi pemilih. Karena dampaknya juga kalau saling bersinergitas bisa menciptakan calon pemimpin yang baik. Dan tadi seperti yang dikatakan juga adanya timbal balik antara pejabat dengan masyarakat. Ya, masyarakatnya. Gitu. Iya. Tapi kayaknya hal yang paling penting jangan sampai money politik juga.
Karena kalau sepertinya money politik mungkin tadi juga udah dikatakan ada kepikiran buat apa ya? Mengembalikan Ya mengembalikan uang yang jadi bebannya. jaminan mungkin ya. Kayaknya kayak gitu ya kalau kesini. Iya, baik nih Pak. Oke, menarik obrolan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Siap. yang sudah hadir dalam acara podcast KPU Kabupaten Majalengka. Ya. Nanti harus main-main lagi nih Siap. kayaknya Pak. Sukses buat KPU. Amin. Untuk Partai Nasdem juga sukses selalu dan Amin. semoga dilancarkan dalam Amin. menyongsong Amin. pemilu 2024 nanti khususnya di Amin. Majalengka juga ya Pak. Amin. Oke, baik nih Sobat Cekas, terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus tonton video kita, bukan cuma podcast doang, ada juga vlog kita di kanal YouTube KPU Kabupaten Majalengka, dan jangan lupa juga buat follow dan ikuti media sosial kami di Instagram, Twitter ataupun Facebook. Sampai jumpa kembali. Sobat Cekas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Majalengka, dan jangan lupa juga untuk terus ikuti dan follow media sosial KPU Kabupaten Majalengka. Sampai jumpa.